Dengan adanya PSN, PT John Indro yang sudah menerobos tanah kami dan hutan kami, merusak alam kami. Itu yang kami datang ke Jakarta jauh-jauh dari Papua. Kami mau bersuara kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, di mana keadilan untuk masyarakat Papua. Sahabat jempol, salam sejahtera. Ada apa dengan Mama Sinta? Apakah beliau diintimidasi? Ataukah memang pengakuannya dari lubuk hatinya paling dalam? Tokoh perempuan adat Marin dari Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwen alias Mama Sinta, yang selama ini getol menolak proyek strategis nasional PSN, lumbung pangan atau food estate di Papua Selatan, lalu wajahnya tampil menjadi bagian penting dari film dokumenter Pesta Babi. Yasinta dari suku Marin adalah petani sayur di Kampung Wanam, Distrik Ilwayap, Merauke. Memanfaatkan lahan yang ada, ia berkebun dan menjual hasilnya ke pasar kampung. Ini ekonomi warga di Wanam untuk menghasilkan uang, lalu memberi barang kebutuhan yang tak bisa mereka produksi sendiri. Tapi kehidupan sebenarnya ditopang oleh ekosistem hutan dan rawa. Inilah sumber pangan utama dan peradaban mereka. Namun ketenangan ini diusik ketika tiba-tiba pada Mei 2024, di Pelabuhan Wanam datang ratusan alat berat untuk proyek pangan dan energi pemerintah. Kami masyarakat setempat kami tidak tahu. Kami kaget pagi-pagi kapal sudah ada di pelabuhan kami. Yasinta Moiwen atau Enrika Gebze dan warga lainnya tak pernah diajak bicara atau dimintai pendapat. Setelah filmnya viral, tiba-tiba perempuan itu membuat pengakuan mengejutkan. Mama Sinta mengaku kecewa karena merasa dimanfaatkan oleh pihak pendamping hukum dan aktivis saat dirinya ikut menyuarakan penolakan terhadap proyek tersebut. Ia bahkan menyebut namanya dibawa ke berbagai forum hingga dijadikan bagian dari film dokumenter Pesta Babi tanpa izin langsung darinya. Saya sudah tidak bergabung lagi dengan mereka. Sekarang saya mau cari pekerjaan di perusahaan supaya bisa bantu keluarga dan perbaiki rumah, ujar Mama Sinta, Minggu, tanggal 24 Mei tahun 2026. Ia mengungkapkan, selama mengikuti kegiatan advokasi penolakan PSN, dirinya hanya bolak-balik Papua, Makassar, hingga Jakarta tanpa mendapatkan perubahan nyata bagi kehidupan keluarganya. Menurut pengakuannya, bantuan yang diterima hanya berupa uang transport dan uang duduk. Mama Sinta juga meminta maaf kepada pemerintah atas pernyataan sebelumnya yang dianggap menyerang program pembangunan di Papua Selatan. Kini ia justru berharap pemerintah dan perusahaan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat adat setempat. Kami mendukung kalau memang perusahaan dan pemerintah bisa bantu masyarakat supaya hidup lebih baik, katanya. Film itu dihentikan. Dihentikan karena itu tanpa izin saya. Kenapa saya punya wajah ditampil terus? Saya tidak mau. Kan itu tanpa izin saya. Terus mereka sudah putar film itu di mana-mana. Apa yang saya dapat? Ucapan terima kasih saja tidak. Kecewa itu tentang pesta apa? Babi. Pesta apa? Babi. Pesta babi. Film Pesta Babi. Ya. Itu tanpa izin dari saya. Tanpa pengetahuan dari saya. Saya kaget waktu di Jayapura mereka putar. Kok saya ditampil ke depan? Apa saya ini boneka atau ukiran Asmat? Yang ditampilkan ini tanpa ketahuan saya, tanpa izin dari saya. Jadi saya kecewa di situ sudah. Sampai sekarang ini. Kemarin mereka panggil, saya tidak mau hadir ke Jayapura. Nah di Pesta Babi Mama dia diwawancara waktu itu mah. Saya tidak wawancara, mereka yang buat. Saya tidak buat itu apa wawancara untuk Pesta Babi. Mama tidak, itu Mama bilang, Mama tidak tahu, Mama tidak kasih izin untuk buat film itu Pesta Babi. Saya tidak tahu. Saya sumpah demi Tuhan saya tidak tahu. Yang mereka buat itu film Pesta Babi itu. Cuma saya kaget di Jayapura saya sudah tampil di depan. Oh, iya, gitu. begitu. Dibohongin Mama berarti ya? Iya, itu sama saja mereka manfaatkan saya. Saya tidak dapat apa-apa dari mereka itu. Mama tidak tahu sama sekali kalau mereka ada buat film itu Pesta Babi. Mama tidak tahu, Mama tidak izinkan orang atau ada pembicaraan dengan Mama tidak ada.
Namun pernyataan tersebut langsung dibantah oleh pihak pendamping masyarakat adat. Peneliti Pusaka Bentala Rakyat, Filarian alias Juple, menyatakan hingga kini pihaknya tidak pernah mendengar Mama Sinta menyatakan dukungan terhadap PSN Food Estate di Papua Selatan. Menurut Juple, Mama Sinta sebelumnya masih bersama kelompok masyarakat adat dan organisasi pendamping yang konsisten menolak proyek PSN karena dianggap mengancam ruang hidup masyarakat adat serta lingkungan. Setahu kami Mama Yasinta tetap bersama masyarakat adat menolak PSN di Papua Selatan, ujar Juple. Perbedaan pernyataan ini memunculkan polemik baru terkait proyek food estate di Papua Selatan yang sejak awal menuai pro dan kontra. Di satu sisi pemerintah menilai proyek tersebut penting untuk ketahanan pangan nasional, sementara kelompok masyarakat sipil menilai pembukaan lahan skala besar berisiko terhadap hutan adat dan kehidupan masyarakat lokal. Demikian sahabat Jempol, salam sejahtera.